Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun nama-nama kelompok 6 yaitu Muhammad Lukman, Ebit Saputra, Oktavia Merapan, Wahyu, dan saya sendiri atas nama Mas Rijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu dari perwakilan kelompok 6. Oke, langsung saja. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu ketegasan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum telah dilegitimasikan oleh beberapa ketentuan, yaitu ketentuan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 Junto ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 Junto ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978 tentang memorandum DPR KGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia dan ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Setelah reformasi, Pancasila kembali dikukuhkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi kembali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Pancasila sebagai hukum tertinggi. Diletakkannya Pancasila sebagai sumber tertinggi dan sumber tertib hukum mengandung makna bahwa pembentukan perundang-undangan atau produk-produk hukum lain harus berlandaskan Pancasila. Hal ini karena Pancasila memiliki 3 nilai dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu pertama, nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil dan sedikit banyaknya mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut merupakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan yang kedua, nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di samping nilai dasar, maka nilai instrumental dan nilai praktik dari Pancasila dalam tahap selanjutnya dibutuhkan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang akan diimplementasikan di dalam pembentukan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai luhur dari Pancasila, yaitu yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dengan nilai ini berarti bahwa dalam pembaharuan atau pembangunan hukum harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan sebagai rangka dasar dalam pembentukannya. Di samping itu juga, setiap pembaharuan atau pembangunan hukum harus ada jaminan dalam kebebasan beragama dan tidak dibenarkan hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan tidak memperhatikan agama-agama yang ada lainnya. Next, dengan dasar pemikiran ini, maka hukum di Indonesia dibentuk dengan sebuah harapan bersama bahwa pembentukannya akan menciptakan bangsa dan negara yang menjunjung tinggi agama sebagai dasar puncaknya. Nilai kemanusiaan. Nilai ini dapat menunjukkan arah bahwa di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum harus dapat dan mampu menciptakan bangsa yang beradab dan selalu menjunjung tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia. Nilai kemanusiaan. Nilai ini dapat menunjukkan arah bahwa dalam pembahasan atau pembangunan hukum harus dapat dan mampu menciptakan bangsa yang beradab dan selalu menjunjung tinggi terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia.
Untuk maksud itu, maka nilai-nilai ini harus masuk di dalam rancangan atau draft perundang-undangan atau peraturan lainnya yang ada di Indonesia dengan harapan akan dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sebagai darah baru yang mengalir di dalam pemikiran pembentukannya. Hal ini juga sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengharapan terhadap diri kemanusiaan yang harus selalu ada dalam aturan yang akan berlaku di Indonesia. Nilai persatuan. Dengan nilai ini, pembaruan atau pembangunan menjadi wajib untuk selalu diperhatikan di dalam pembentukan dan perumusannya. Dengan berpegangan kepada nilai persatuan atau integrasi sebagai sebuah bangsa dan negara, tidak dapat dibenarkan bahwa akibat dari pembaruan atau pembangunan hukum akan berdampak tumbuh perpecahan atau disintegrasi dan berakibat memecah belah bangsa dan negara. Dengan semangat persatuan, maka kehadiran perundang-undangan atau peraturan lainnya akan dapat mempererat rasa dari persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dimaksudkan dengan nilai-nilai ini adalah pembaharuan atau pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang demokratis dengan melibatkan semua unsur yang ada di negara Indonesia, baik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun semua rakyat Indonesia. Dengan keterlibatan semua komponen bangsa dan negara, maka diharapkanlah bahwa keseluruhannya warga negara Indonesia akan mendukung terbangunnya suatu demokrasi di dalam pembentukannya dan diterima dalam pelaksanaannya. Adapun nilai keadilan sosial. Nilai ini menjadi penting untuk diperhatikan karena tujuan akhir di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum nasional adalah dalam rangka membuka dan memberikan jalan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, keseluruhan hal ini titik akhirnya adalah untuk kebaikan di dalam keadilan bersama warga bangsa melalui ketentuan hukum nasional yang mengaturnya. Realita, masalah, dan solusi. Dalam sebuah simposium nasional, Utut Adianto mengakui dalam praktek pembentukan perundang-undangan di DPR misalnya kerap kali mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sebabnya undang-undang produk DPR kerap kali berujung pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ironisnya, beberapa pasal dalam undang-undang tentu dipandang bertentangan dengan konstitusi. Johnson Rajaguguk menambahkan, dalam rangka merespon sistem peraturan perundangan yang berjalan, tidak sedikit undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan itulah masih banyak peraturan yang bermasalah dan praktik peraturan yang bertumpah tindih mewarnai hierarki dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini disebabkan oleh karena pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijiwai oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memuat nilai-nilai dasar yang pada hakikatnya berasal dari nilai-nilai leluhur bangsa dan memuat cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian olehnya itu, dengan berpegang pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber tertib hukum sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktik secara konkretisasi dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial menunjukkan kedudukan kuatnya Pancasila. Untuk menjadikan pasal-pasal perundang-undangan yang akan diaturnya memiliki cita-cita, karsa dan rasa Pancasila, maka dibutuhkan politik hukum yang menjadi katalisator idealisasi Pancasila. Hal ini karena dengan politik hukum, maka nilai-nilai luhur Pancasila dapat dijabarkan atau kemudian diimplementasikan darah, semangat, dan nafas Pancasila dalam undang-undang yang akan diaturnya, sehingga undang-undang baru menjadi bagian yang integral dan tidak bertolak belakang pengaturannya dengan beraura roh positif Pancasila. Maksudnya, undang-undang yang baru dibentuknya itu
akan kasih jalan dan senafas dengan kehendak dan kemurnian niat baik atau positif dari Pancasila. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.